Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan. Di luar hujan, ya tentu tidak mengurangi semangat kita untuk kita memuji Tuhan. Biarlah kita tetap dibakar dengan api Pentakosta, supaya kita tetap untuk terus memuliakan nama Tuhan hari ini. Haleluya. Api Pentakosta aku punya. Biarlah tetap menyala dalam kehidupan kita. Haleluya. Api Pentakosta biarkan menyala. Haleluya. Api Pentakosta biarkan menyala, menyala, menyala. Api Pentakosta, api Pentakosta. Glory, haleluya. Oh, api Pentakosta, api Pentakosta. Biarkan menyala, menyala, menyala. Api Pentakosta, api Pentakosta. Biarkan menyala. Haleluya. Api Pentakosta. Biarkan menyala, menyala, menyala. Sekali lagi, api Pentakosta. Kita mau bangkit berdiri. Api Pentakosta. Biarkan menyala. Haleluya. Api Pentakosta. Biarkan menyala, menyala, menyala. Biarkan menyala. Biarkan menyala, menyala, menyala. Sekali lagi. Biarkan menyala, menyala, menyala lamanya. Haleluya, haleluya. Kita siapkan hati kita untuk kita masuk ke dalam hadirat, lebih dalam lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Walaupun di luar hujan, tetapi kita boleh ada kesempatan untuk kita bisa berbakti untuk memuji nama Tuhan. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam kehidupan kita. Banyak hal yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Tetapi Tuhan Yesus baik buat kehidupan kita. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi
Haleluya, banyak yang kau perbuat. Haleluya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidup. Rancangan indahmu, haleluya, terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang, haleluya, Yesus adalah Bapa kita. Dia sangat mengerti setiap kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Perlu kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Haleluya, ku bersyukur, Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang baik. Hari ini kami bersyukur kepada Engkau. Walaupun dalam cuaca yang tidak baik, tetapi Tuhan tetap baik buat kehidupan kami. Sebagai bukti kebaikan-Mu ya Tuhan, Tuhan sudah tuntun kami mulai dari berangkat dari rumah sampai tiba di tempat ini dengan perlindungan dan keselamatan yang Tuhan berikan. Hari ini kami mau memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Bila Roh Allah, Roh Kudus boleh hadir bersama-sama dengan kami, supaya ketika kami menaikkan puji-pujian di hadapan-Mu ya Yesus, dengan ucapan syukur, ada berkat yang akan kami terima, berkat sukacita yang akan kami terima ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, pimpin ibadah ini mulai dari awal saat kami memuji Tuhan,
Saat kami mendengar firman Tuhan sampai pada akhirnya, kiranya Tuhan pimpin roh-roh jahat yang akan mengganggu, kami hancurkan dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Allah tetap bekerja. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji Tuhan dengan ucapan syukur kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Berapa banyak yang dari kita ucap syukur kepada Tuhan, lambaikan tangan. Oh haleluya. Semua memuji Tuhan ya, semua boleh bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan tak pernah habis-habis buat kehidupan kita. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Kita memuji Dia dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Bagi Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak. Mari kita tinggikan nama Yesus. Haleluya. Oh haleluya. Sekali lagi, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Oh kami mau bersorak, kami mau bersorak. Tinggikan. Oh haleluya. Glory bagi Yesus. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Oh soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Yesus. Sebab Kau yang layak dipuja. Biarlah kita semua kita mau bersorak-sorai, tinggikan nama Yesus. Haleluya. Oh glory. Tinggikan nama. Soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya. Glory, haleluya. Oh, semua bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Haleluya. Oh, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kita makin berdiri, kita akan satu pujian itu. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya. Biarlah kekuatan yang Tuhan berikan buat kehidupan kita, kita mau kembalikan untuk kemuliaan akan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus adalah gunung batu kita. Haleluya. Oh glory. Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Dia gunung batu dan keselamatanku. Gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hati percaya. Kaulah menara, kaulah menara kehidupan. Haleluya. Kau selalu sebab cinta padamu takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau
kasih setiamu tak pergi. Sekali lagi, kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi. Haleluya, haleluya. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Glory bagi Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kita siapkan diri kita untuk kita mendengar firman Tuhan. Ketika kita hadapi kehidupan kita hari-hari ini, banyak persoalan yang kita hadapi. Namun percaya kepada Juru Selamat kita, Yesus namanya, ya, Dia adalah sumber penolong dalam kehidupan kita. Jangan tinggalkan setiap apa yang Dia sudah kerjakan buat kehidupan kita. Tetapi kita mau tetap terus selalu memandang kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya, haleluya. Oh, glory bagi Yesus, haleluya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Oh, haleluya. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Haleluya. Oh, janjimu, haleluya. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tak ada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu apa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi, haleluya, ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih, mana yang harus ku pilih. Ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawaban. Haleluya. Aku pun tahu. Kita tidak akan pernah sendiri, sebab ada Allah yang selalu menggendong kehidupan kita, yang menggendongku. Oh, tanganmu memuaskan. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Haleluya. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti haleluya. Aku tahu betapa dalam. Sekali lagi, janjimu seperti fajar. Haleluya. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Oh, cinta seperti sungai yang mengalir,
betapa dalam kasih Yesus dalam kehidupan kita. Ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Glory, haleluya. Terima kasih atas kebaikan-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kalau malam hari ini kami boleh berkumpul kembali memuji memuliakan nama Tuhan, ini semua karena kemurahan Tuhan. Bapa yang ada di surga, di saat-saat seperti ini, biarlah Tuhan memberi kekuatan iman percaya kami, agar kami selalu tetap setia iring kepadamu. Bapa yang ada di surga, biarlah puji-pujian malam hari ini Tuhan, boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Bapa yang ada di surga, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu malam hari ini yang boleh kami dengar, boleh membawa jiwa-jiwa dan boleh memenangkan jiwa-jiwa yang lemah Tuhan, kembalikan di tempat ini. Kami yakin dan percaya kuasa Rohul Kudus saja yang boleh tinggal bersama-sama dengan kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan pimpin kebaktian ini dari awal hingga akhirnya. Semua ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati semua Tuhan yang hadir pada malam hari ini, biarlah Tuhan selalu menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa kami ini. Haleluya, amin. Selamat malam saudara-saudara, dan selamat kita berbakti kepada Tuhan. Kalau malam ini kita boleh ada di tempat ini, itu semua karena kebaikan daripada Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Saya juga sekali lagi melalui mimbar ini mengucapkan terima kasih berkat dukungan doa saudara-saudara. Perjalanan kami suami istri dan Pendeta William sekeluarga dengan istri anak menuju ke daerah Prigen sana ya. Tempatnya ternyata jauh, naik ke atas saudara-saudara. Dan kami mengikuti musyawarah kerja daerah mulai hari Kamis, Jumat dan Sabtu seharusnya selesai jam 12, tapi ibadah penutupan saya tidak tunggu, saya jam 10 langsung pulang lebih dahulu ya. Dan Pendeta William belakangan. Dan di sana kami menyusun ya, mengevaluasi kerja majelis daerah di tahun-tahun yang lalu menyusun program kerja untuk periode yang sisa. Itu kira-kira tahun depan kepengurusan ini berakhir dan akan diganti dengan pengurus yang baru. Ya, saya tidak tahu apa yang lama ini masih terpilih atau tidak. Ya, tapi waktu yang sisa kurang lebih 9 bulan kita susun program. Jadi selama 3 hari kami berada di sana, kami sibuk memikirkan organisasi Gereja Pantekosta di Indonesia. Bagaimana agar terjadi kemajuan-kemajuan. Ya. Karena saudara-saudara, harus ada perubahan ya, supaya periode yang akan datang bisa berjalan lebih baik lagi. Ya. Dalam kesempatan itu pun ada pembagian ya PIN untuk yang sudah menggembala selama 50 tahun. Ya. Saya di Kasihan ini baru
hampir 49 tahun. Tapi sebagai gembala, sebelum datang di Kasihan, saya sudah gembala, saudara-saudara ya. Kira-kira 4 tahun saya menjadi gembala di lain tempat, lalu saya ditarik ke Kasihan ini sejak tahun 73 awal, Januari akhir tahun 73. Tapi kalau dihitung-hitung masa penggembalaan saya sudah sekitar 53 tahun. Ya. Dan itu dihargai ya lumayan lah saudara-saudara. Selain dapat uang, kami juga dapat pin emas dan ya harganya mungkin sekitar 3 jutaan gitu. Ya, saya berterima kasih saudara mendukung pelayanan kami sehingga pekerjaan Tuhan di tempat ini bisa berjalan dengan lancar ya. Sekalipun mungkin banyak halangan-halangan tapi masih bisa berjalan dengan lancar ya. Puji Tuhan. Mari sekarang kita akan memasuki renungan firman Allah. Kita bangkit berdiri bersama-sama dan membaca Alkitab kita. Yang saya kutip dari suratan Petrus pasal 4, 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai ayat ke-11. Karena ini merupakan satu perikop, jadi kita baca saja secara keseluruhan. Kalau sudah dapat semua, mari kita mulai membaca 1 Petrus 4, mulai ayat yang ke-7. 2, 3. Kesudahan Amin. Ya, saya tambahkan tadi ada yang kelupaan. Selain kami rapat, ada penghargaan bagi penggembalaan di atas 50 tahun. Ada pelantikan pendeta dan pendeta muda. Ya. Jadi saya sebagai penasehat majelis daerah ikut mendoakan, ikut melantik. Ada 50 lebih pendeta se-Jawa Timur, di antaranya anak mantu kami, ya pendeta Jessica ikut dilantik, ya. Dan hari Sabtunya kemarin pelantikan pendeta muda itu kurang lebih ada 30-an, ya, yang dilantik. Mereka begitu bersemangat sekali, muda-muda sudah terjunkan diri dalam pelayanan, ya. Dan mereka ini begitu bersemangat, ya. Apalagi ketika mereka dihargai dengan pelantikan, ya. Pelantikan pendeta itu bukan pelantikan gembala, ya. Seorang
biarpun dia bukan gembala, dia bisa dilantik pendeta. Sekalipun dia seorang penginjil yang gak punya sidang, lalu dia menginjil, berkhotbah di mana-mana, dia bisa dilantik sebagai pendeta. Seorang yang tidak pegang sidang, tidak menginjil, tetapi mengajar di sekolah Alkitab, sekolah tinggi Alkitab, mereka pun bisa dilantik sebagai pendeta. Ya. Jadi pendeta itu cuma gelar, sama seperti seorang dia sudah menyelesaikan kuliah, sudah berpraktek, ya, kuliah kerja nyata, lalu dia diwisuda sebagai dokter, ya. Begitu juga dengan pendeta. Tetapi bukan berarti kalau sudah dilantik wisuda sebagai dokter, bukan berarti dia memimpin satu rumah sakit, ya. Itu lain lagi itu. Itu namanya jawatan, ya. Jabatan, saudara-saudara. Nah, begitulah yang saya dapat sampaikan, merupakan kesaksian selama kami tidak ada, ya. Karena saya pulang cepat, saudara-saudara, karena memang ada yang telepon, "Om ada di mana?" Wah, saya ada tapi saya dalam perjalanan pulang, ya. Jadi kita berusaha untuk melayani, ya, akan jemaat yang ada keperluan-keperluan itu. Nah, saudara-saudara, pada malam ini saya ingin menjelaskan 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 saja. Karena ayat-ayat lain waktunya mungkin untuk berikut-berikut, ya. Dalam ayat yang ke-7 saya baca sekali lagi, di sana dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat, sudah di ambang pintu. Kalau Soleman dia menulis di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga, segala sesuatu ada masanya. Ada masa lahir dan ada masa meninggal. Ada masa membangun, ada masa merobohkan atau dirobohkan. Ada masa menanam dan ada masa menuai. Jadi di dunia ini segala sesuatu ada permulaannya, tetapi ada akhirnya. Jadi semua itu akan berakhir, ada akhirnya. Yang tidak ada akhirnya itu hanya firman Allah, hanya Tuhan sendiri yang tidak pernah berakhir. Ya. Saudara-saudara, karena dialah yang mengatur segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini. Dia yang mengatur kehidupan manusia, bahkan dia juga mengatur semua ciptaannya. Saya mau ingatkan kepada saudara, saya membaca satu tulisan itu bagus, ya. Dituliskan umur manusia itu seperti es katanya, ya. Es batu begitu, kalau dipakai es batu itu atau enggak dipakai, dia tetap lumer es batu itu. Jadi dia enggak bisa terus-terusan dalam kondisi seperti itu. Begitulah dengan umur saudara dan saya. Apakah hidup kita dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, atau saudara tidak pakai untuk kemuliaan nama Tuhan, umur saudara berjalan terus dan tidak bisa kembali. Kalau bisa sih saya ingin kembali ke masa lalu ketika saya masih anak-anak, atau masa remaja, atau masa muda dan lain-lain. Gak bisa. Itu sekali udah jalan, dia jalan terus.
saudara-saudara. Oleh sebab itulah saudara mau pergunakan untuk apa hidup kita? Apakah es itu mau dibiarkan begitu? Atau kita pergunakan es itu bisa bermanfaat bagi orang lain, diminum menjadi kehilang haus, ya, menyegarkan orang lain. Ya. Kalau nggak diminum orang pun dia tetap lumer juga, ya, akhirnya mati, ya, sia-sia es itu. Jangan sampai hidup kita sia-sia di hadapan Tuhan. Tuhan ingin hidup kita berguna. Tuhan ingin hidup kita bermanfaat, menjadi berkat bagi orang lain. Oleh sebab itu mari, ya, karena akan berakhir hidup kita. Jadi sebelum hidup kita berakhir, saudara dan saya betul-betul harus memanfaatkan hidup itu. Jangan mencari musuh. Dalam dunia ini perjuangan kita sudah berat, memikirkan kehidupan kita sendiri, lalu kita mencari musuh dengan orang lain, ya bikin susah sendiri. Kita memikirkan persoalan kita, lalu memikirkan lagi dengan persoalan orang lain, ya. Lebih baik kita berusaha merangkul sebanyak mungkin teman, ya, kenalan, ya. Jangan suka curiga dengan orang lain. Jangan menjelekkan orang lain. Jangan menfitnah orang lain, ya. Jangan berbicara yang memburuk-burukan orang lain. Tapi mari kita pergunakan hidup kita untuk menjadi berkat dalam hidup kita. Sehingga kalau hidup kita berakhir, maka kita akan menerima upah di dalam kerajaan sorga. Jangan kita berpikir bahwa nanti hidup saya akan berakhir kalau umur saya sudah 90 tahun, 80 tahun. Itu memang udah mau berakhir itu. Tetapi ternyata kalau kita melihat situasi sekarang ini, apalagi dengan adanya pandemi ini, saudara-saudara, umur 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Banyak yang sudah berakhir karena umur manusia tidak ada yang tahu, ya. Saudara-saudara, oleh sebab itu bukan hanya hidup manusia yang akan berakhir, bahkan dunia ini pun akan berakhir. Akan ada kesudahan dunia ini. Kalau kita membaca di dalam Alkitab bahwa dunia satu saat akan dihancur leburkan. Segala anasir akan terbakar dan dia akan meleleh karena ada api dari sorga yang Tuhan sediakan untuk menghukum dunia ini. Itulah yang dinamakan hari kiamat, ya, hari kebinasaan segala sesuatu. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu merupakan hari yang berbahagia. Karena hari itu adalah hari saudara dan saya dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Kalau dulu dunia dihancurkan dengan air bah di zaman Nuh, kalau di akhir zaman ini bukan lagi air, tetapi melalui api. Dan waktunya itu sudah dekat. Tuhan Yesus pernah berkata kepada orang banyak, kamu cukup melihat langit, kamu bisa tahu, ya, langit ini begini warnanya, berarti akan datang musim hujan. Ya, saudara melihat langit, ini akan musim panas. Lalu Tuhan Yesus katakan apa? Kalau langit dan udara kita bisa menentukan apa yang akan terjadi, begitu juga dengan saudara dan saya. Kita harus tahu dengan tanda-tanda yang terjadi di sekitar kita bahwa akan ada hari penghukuman.
akan ada hari kebinasaan di seluruh dunia ini. Ya, kita harus belajar dari tanda-tanda yang ada di sekitar kita. Selain adanya peperangan, adanya gempa bumi, kelaparan, adanya bala sampar yang melanda seluruh dunia ini, saudara-saudara, juga akan muncul Kristus palsu. Jadi orang yang mengaku dirinya Kristus. Dan kita sudah tahu kalau ini sudah semakin mendunia, ini menunjukkan kedatangan Tuhan sudah dekat. Kalau dulu cuma ada orang ngaku-ngaku Kristus tapi hanya di daerah-daerah tertentu. Tapi kalau sekarang dengan kemajuan teknologi, iptek, ya saudara-saudara, maka begitu seorang dia memproklamirkan bahwa dia adalah Kristus, maka beritanya begitu cepat tersebar ke seluruh dunia. Ya. Ini berita seorang yang mengaku dia adalah Kristus. Dia katakan, sayalah Kristus yang diceritakan di dalam Alkitab akan datang kali yang kedua ke dalam dunia ini. Saudara-saudara. Dan ternyata yang mengaku Kristus itu adalah wanita dari Tiongkok sana. Ya. Dan dia mempunyai pengaruh yang cukup besar karena dia bisa memiliki uang, dana yang cukup. Sehingga multimedia sebagian dia kuasai. Sehingga kalau saudara mengikuti multimedia di Facebook, di WA, ada tulisan tentang Tuhan Yesus, saudara harus klik link itu. Maka saudara begitu mengklik, maka data-data saudara masuk ke orang itu, ya, ke grup itu. Dan saudara-saudara, kita jangan cepat-cepat mengklik sesuatu yang belum jelas, ya, karena itu akan merugikan kita di kemudian hari kalau itu adalah gereja palsu, pengajar palsu, Kristus palsu. Belakangan ini ada penipuan-penipuan melalui HP, ya. Jadi seseorang dihubungi melalui HP. Kalau saudara dianjurkan kalau kita mendapat telepon dari seorang yang kita tidak kenal, nomor yang tidak ada di daftar nama di HP saudara, jangan cepat-cepat diangkat. Ya. Banyak orang udah ngerti itu. Ya. Saya pelajari kenapa kok dia udah tahu, ini orang pinter, saudara-saudara. Orang kaya, orang pinter, mahir di masalah-masalah perbankan. Tapi begitu ada orang telepon, dia nyaut, dia tampani, ya, dia memberi respon, dia sudah kena pengaruh, ya, yang dilancarkan melalui telepon itu. Tanpa dia sadari dia engge mawon. Iya aja. Apa yang diajar iya dia main klik-klik, ikut aja dia. Ya. Uangnya amblas, saudara. Ya, untung tidak sampai miliar, ya. Tapi itu satu pelajaran, ya. Dia baru sadar sesudah terjadi. Jadi saudara-saudara, kita harus berhati-hati di akhir zaman ini, ya. Karena kita tahu sudah mau dekat hari kedatangan Yesus Kristus. Saya katakan kepada saudara, kalau Yesus Kristus datang, maka itu akan dilihat oleh semua mata. Kalau dulu Alkitab katakan, menceritakan kebenaran ini, orang gak percaya semua kalau dulu. Mana bisa, kalau Tuhan Yesus dia muncul di Amerika, mana bisa mata kita melihat dia datang di langit, ya, dia di langit Amerika. Gak bisa katanya. Ya. Orang gak percaya. Tapi kalau sekarang orang gak bisa membantah lagi. Kalau Yesus terlihat di langit, ya, turun dengan beribu-ribu tentara malaikat, ya, dengan tempik sorak. Misalnya dia kelihatan di langit di Eropa. Kita di Indonesia juga bisa lihat dengan kemajuan teknologi, ya, adanya internet. Apa yang 2 menit lalu terjadi di satu tempat bisa kita ikuti juga, ya.
Jadi kebenaran firman Allah bukan firman Allah itu tidak betul, ya. Justru semakin orang tambah pengetahuan, akhirnya mereka akui bahwa Alkitab ini benar. Ya. Orang boleh menjelek-jelekan, menyerang Alkitab, tapi itu tidak mengurangi kuasa daripada Alkitab ini, ya, firman Allah di dalamnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mengikuti ini, ada pesan daripada Tuhan karena kesudahan sudah dekat, ya. Umur kita pun kita tidak ada yang tahu, sebetulnya sudah dekat. Hari kedatangan Tuhan sudah dekat. Lalu apa yang harus kita perbuat? Di dalam ayat ini, ayat 7 ini dikatakan adalah bagaimana orang Kristen harus hidup atau cara hidup orang Kristen. Di sana dikatakan, karena itu kuasailah dirimu. Kalau dalam terjemahan yang lain di sana dikatakan, yaitu hendaklah pikiranmu sempurna. Jadi untuk menguasai diri kita, yang pertama kita harus kuasai itu adalah pikiran kita. Karena otak kita ini adalah sumber penggerak dari segala sesuatu dalam hidup kita ini. Kalau saudara berpikir saya ingin pergi ke satu tempat, maka itu menggerakkan tubuh saudara pergi ke sana. Itu dimulai dari pikiran kita, ya saudara-saudara. Saya keluarga pastori sudah terbiasa 4:30 pagi kita sudah berdoa bersama. Jadi jam 4 sudah bangun, siap-siap, ya itu udah kita tahu itu, udah otomatis, ya. Begitu saya berpikir, oh ya besok jam 4 sudah harus bangun. Dan itu membangunkan kami, dan kami mulai bergerak, mempersiapkan diri lalu berkumpul, ya saudara-saudara. Begitu juga dengan kehidupan kita. Apa yang kita pikirkan itu akan mengendalikan perbuatan kita. Dan kalau kita lakukan itu secara teratur, maka itu akan menjadi satu kebiasaan. Dan kalau sudah jadi kebiasaan, lalu kita pertahankan terus, dan itu akhirnya menjadi sifat daripada hidup kita, karakter dalam kehidupan kita. Ya. Kalau saudara membiasakan sesuatu yang baik, dan itu akan menjadi sifat kita, ya, sifat yang baik. Kalau kita membiasakan diri yang kita pikirkan sesuatu yang buruk, yang jahat, lalu akhirnya kita menjalankan dalam perbuatan yang buruk. Kalau itu terus menerus, dan itu akhirnya menjadi sifat dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya ada nasihat dari dalam firman Allah pada malam ini. Kuasailah dirimu. Kuasai diri kita adalah berarti kita harus menguasai pemikiran kita, ya saudara-saudara. Harus semakin lama semakin baik. Kalau masih bayi, cara berpikirnya masih belum seperti orang dewasa, ya. Kalau bayi itu yang dia pikirkan, maunya saya apa? Jadi maunya saya A ya A pokoknya. Saya maunya makan, mau makan. Dia nggak mau peduli. Lagi orang tua misalnya nggak punya duit, nggak punya makanan, nggak peduli dia. Dia bilang lapar. Saudara, aus, mau mainan itu, mainan ini, ya anak-anak. Ya memang harus diikutin karena cara berpikir mereka itu belum bisa seperti yang sudah mulai tambah besar. Tapi kalau anak itu udah semakin besar, maka cara berpikirnya juga udah semakin dewasa, ya. Semakin bertambah umur, semakin dewasa, ya,
saudara-saudara. Dan kita yang sudah semakin dewasa di dalam cara berpikir kita, maka perbuatan kita juga akan semakin menunjukkan sikap dewasa. Jangan orang dewasa cara berpikirnya masih seperti anak-anak, ya. Kalau mungkin masih remaja, cara berpikirnya adalah bagaimana supaya saya mendapat teman sebanyak mungkin. Saya bisa punya kenalan, kalau cowok dia punya kenalan cewek yang banyak. Ya, wah itu kebanggaan buat dia itu. Waduh, sana tuh cewek saya, sana tuh cewek. Ya, pacaran putus ya. Itu masih boleh, saudara. Ya, tapi begitu dia sudah dewasa, dia sudah rumah tangga, maka dia sudah tidak boleh lagi berbuat atau berpikir seperti remaja begitu. Ya. Sehingga orang Kristen tidak ada istilah kawin cerai, kawin lagi cerai lagi, ya, saudara-saudara, itu tidak ada, ya, saudara-saudara. Dan juga kalau kita seringkali kita berpikir yang baik, saudara jangan tunda-tunda, langsung kita kerjakan. Tadi pagi saya sudah sampaikan, saya baca satu ilustrasi, ini cuma dongeng. Ya. Seekor burung dia suka dengan bunga mawar putih. Tiap hari selalu dia datang membujuk mawar putih ini supaya menyukai dia. Tapi mawar putih bilang, aku gak suka sama kamu. Terus, tapi karena dia terus, dia tekun, ya. Lama-lama si mawar putih ini jawab, oh begini aja udah, saya akan mau sama kamu, kalau kamu bisa robah saya mawar putih menjadi mawar merah. Wah burung, karena dia udah sayang, ya, dia langsung patuk sayapnya. Sayap-sayapnya dia patuk sampai berdarah. Dan darahnya itu membuat mawar putih berubah menjadi merah. Dan mawar putih berkata, oh ini berarti dia sungguh-sungguh ini, ya. Dia mau menepati janji, tapi terlambat. Karena si burung sudah keburu mati. Kenapa mati? Darahnya udah banyak tertumpah, bahkan sayapnya pun sudah luka-luka. Sudah bulu-bulunya sudah tercabut, dia udah gak bisa terbang. Dia jatuh, darahnya banyak, dan dia mati. Ya. Ini satu gambaran saja bagaimana kalau kita ingin berbuat baik, jangan tunda. Apalagi terhadap keluarga kita, ya, kepada suami kita, kepada istri kita, kepada orang tua kita. Jangan sampai mereka sudah meninggal, baru kita ingat kebaikan mereka. Ya. Aduh, kenapa kamu sudah gak ada? Sebetulnya aku ingin mengajak kamu untuk pergi bersenang-senang, ya, saudara-saudara. Tapi gak sempat. Ya. Jadi para suami, mumpung istrinya masih hidup, senangkanlah istri Anda. Ya. Jangan terus-terus kita suruh kerja terus di dapur, lama-lama stres dia di dapur itu, ya. Di rumah terus, ya. Suami yang berpikir baik, oh ya nanti kalau saya sudah kaya, ya, uang tabungan saya sudah miliar-miliar, baru nanti kamu saya ajak, ya, pergi ke makan bakso, makan mie, saudara-saudara. Oh udah telat, orangnya udah gak ada, ya. Kalau orangnya masih ada ya diajak. Aduh udah 1 minggu ini dia di rumah terus. Ayolah, ayo kita jalan-jalan ke mall. Mungkin uangnya pas-pasan. Ya udah, cuma jalan-jalan tok aja. Lihat-lihat tok, istri udah senang. Istri biar gak dibeliin baju baru, pokok udah lihat-lihat di mall itu. Aduh, saya lihat kalau istri saya itu beda laki sama perempuannya. Kalau perempuan tuh kalau udah pergi ke mall, lihat barang gitu bisa lama lihat-lihatnya. Kalau kita orang laki lihat ya udah, pokok udah lihat, pergi lagi pindah ke sebelah, pindah lagi, ya saudara-saudara. Tapi demi menyenangkan istri, kita harus membuat dia jangan sampai dia stres. Kalau dia stres, dia jatuh sakit, yang rugi siapa? Kan kita sendiri, ya. Begitu juga para istri, perhatikan
suami kalau kita ingin berbuat baik, ya mumpung dia masih hidup. Ya. Udah tahu dia nggak suka masakan model begini, jangan masak model begitu. Ya. Cari dia sukanya apa. Oh masakan ini, ya udahlah kita masakan yang cocok dengan seleranya dia. Ya. Jadi apa saja yang kita bisa perbuat sekarang ini. Banyak orang suka menyesal, ya, dari saudara, karena dulu saya ingin ya berbuat baik kepada orang tua, tapi ya gimana ya, orang tua sudah meninggal. Saudara, saya juga kadang-kadang menyesal ya. Dulu saya hidup susah, ya, jadi untuk membiayai keluarga, istri anak nggak cukup, saudara. Ya, kadang-kadang ada beras, kadang ada uang, mau beli susu nggak bisa, anak saya Jane itu. Jadi kalau dia haus nggak minum susu, dia minum teh aja, ya, air putih, teh udah untung kalau ada gulanya, ya, teh manis. Jadi ketika orang tua saya datang, ya saya nggak bisa berbuat banyak, saudara, karena memang keadaan, tapi apa yang bisa kita perbuat, ya. Orang tua saya pernah datang, ini mami ya, saya biasanya panggil mami. Mami ini sepertinya udah katarak gitu loh, jadi harus dioperasi, biayanya sekian. Waduh, saya terkejut, saudara-saudara ya. Untuk makan aja nggak punya saya, saudara. Ya. Jadi sampai dia udah keburu meninggal, baru saya punya uang bisa membiayai orang tua, tapi orang tua sudah nggak ada. Ya. Tapi Tuhan tahu apa yang bisa kita perbuat ya. Karena orang tua itu sebetulnya bukan karena uang saudara dia bisa berbahagia, perhatian saudara. Kalau saya ke Jakarta, saya peluk ibu saya, ya. Saya peluk, wah dia menangis kalau saya peluk, ya. Bahkan kadang-kadang dia masih bertanya, ini betul Karel ini? Iya betul Karel ini. Loh, Karel kan di Jawa Timur. Iya udah ini si Karel ini di samping saya peluk, wah dia menangis ya, dia peluk-peluk saya. Ya. Sebetulnya orang tua itu cuma perlu perhatian saja. Kalau saudara dengar-dengaran sama orang tua, saudara tidak membantah, saudara tidak melawan orang tua, itu udah membahagiakan orang tua. Ya. Kalau anak bantah-bantah mau orang tua, bagaimana orang tua mau senang? Ya. Apalagi nggak dengar-dengaran, saudara-saudara. Ya. Jadi kalau kita taat, kita hormati, beri perhatian kepada orang tua. Jadi orang tua harus mengajar kepada anak-anak selagi masih hidup, ya. Nanti kita akan berhenti, ya, akan berakhir segala sesuatu, termasuk hidup kita. Ya. Jadi mumpung belum berakhir, kita lakukan akan hal itu, ya, dengan jalan menguasai diri kita. Jadi Tuhan minta agar pikiran kita menjadi sempurna. Kalau sekarang mungkin belum, tapi kita harus berusaha menuju kesempurnaan itu. Ya. Menuju kepada kedewasaan, cara berpikir kedewasaan. Ya, saudara-saudara. Dan seringkali yang diserang oleh iblis itu adalah pikiran kita. Itu yang diserang. Ya, iblis tahu kelemahan manusia ini, harus diserang dia punya pikiran dulu. Ya. Banyak orang Kristen diserang pikirannya, ya. Apalagi dengan adanya pandemi ini. Ya. Mulai berpikir, wah ini pandemi ini, gak usah ke gereja, ya. Bahaya nanti ketularan di gereja ini. Ya. Ini pikiran, saudara-saudara. Itu ditanamkan, iblis serang pikiran, ya, saudara-saudara. Jadi ketika Hawa dia jatuh di dalam dosa, karena pikirannya lebih dulu, ya. Caranya gimana? Ya dipancing si Hawa ini, ya. Tuhan bilang buah-buah pohon ini semua boleh dimakan. Hawa bantah, oh tidak, semua buah ini boleh dimakan. Cuma satu pohon di tengah taman itu ndak boleh. Ya. Kalau kamu raba, kamu akan mati. Padahal Tuhan gak bilang meraba pohon buah itu mati.
Tuhan bilang jangan kamu makan. Kalau kamu makan kamu mati. Ini artinya apa? Hawa ini pikirannya tidak betul-betul sungguh-sungguh, tidak serius mendengar firman Tuhan yang dikatakan oleh Allah, ya. Dia cuma sepintas lalu aja lah, ya. Jadi kalau saudara mau mendengar firman Allah, serius, sungguh-sungguh dengar, perhatikan apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan saudara datang di gereja, lalu yang dipikirin yang di rumah, yang dipikirin yang di sana, yang di sini, ya. Saudara harus fokus kepada firman Tuhan. Jangan seperti si Hawa ini, ya. Ini dia jatuh dalam dosa, dia melanggar dan Tuhan hukum dia dengan jalan kemuliaan. Manusia pertama itu diambil oleh Tuhan. Manusia menjadi bertelanjang, ya. Hawa yang berdosa, tetapi karena Adam cinta kepada Hawa, ketika dia tahu bahwa Hawa sudah berdosa karena makan buah, Adam ikut-ikutan, ya, karena dia cinta kepada istrinya itu. Saudara-saudara, dan Adam juga kena hukum. Ya. Saudara lihat di sini betapa pengaruh seorang istri cukup besar, ya. Kalau seseorang sudah mencintai kepada istrinya, maka dia akan berusaha untuk membela istrinya. Sudah istri saya dihukum, saya biar ikut dihukum juga, ya, dari saudara. Dan kita melihat di sini bagaimana pikiran yang pertama-tama diserang. Oleh sebab itu kalau ada orang yang memancing saudara dengan melalui telepon, melalui WA, melalui Facebook saudara, jangan cepat-cepat saudara menanggapi, ya. Oh iya ada apa ya, ada apa. Oh ini gini. Saya ini petugas dari BCA dan sebagainya. Akhirnya kita rugi sendiri, ya. Begitu juga dalam kehidupan kita. Jadi kita harus berusaha melindungi pikiran kita karena ini yang diserang oleh iblis. Ini yang diserang, saudara-saudara. Iblis paling senang gitu. Bagaimana cara kita menjaga pikiran kita agar tidak diselewengkan. Yuk kita baca dulu dalam 2 Korintus 11, itu dikatakan di situ. Ayat 2 dan 3. Ayat 3 saja. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Paulus katakan, aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Ketika kita baru bertobat, masih cinta mula-mula, ya baru kenal Yesus, baru dibaptis, baru setia ke gereja. Waduh, kita begitu setia sekali kepada Tuhan. Saya ingat ketika saya baru bertobat, saya baru dibaptis, saudara-saudara, ya di Jakarta memang bisa itu. Setiap hari ada kebaktian. Jadi kalau hari Senin kebaktian di daerah sini, nanti hari Selasa kebaktian di lingkungan saya seperti kebaktian rumah tangga begitu. Pindah-pindah, ya. Saya tiap hari menyala-nyala di dalam hati ini ingin hadir di dalam kebaktian. Ya. Jadi saya selalu tanya, kalau besok ada kebaktian, oh ada di sana, saya cari saudara-saudara. Biar dia masuk gang saya cari. Setiap hari saya menghadiri ibadah. Ya. Itu karena masih cinta mula-mula. Jadi begitu setia sekali saya sama Tuhan Yesus. Saya begitu cinta kepada Tuhan Yesus. Ya. Jangan sampai orang Kristen hanya awal-awal saja. Dia begitu setia. Ya. Lama-lama udah mulai berkurang. Kalau dulu kebaktiannya 1 minggu 3 kali. Lama-lama tinggal 2 kali. Lama-lama seminggu sekali. Lama-lama 2 minggu sekali. Lama-lama sebulan sekali. Ya.
Ini udah menunjukkan tanda-tanda bahwa kita sudah mulai, pikiran kita sudah mulai disesatkan, dipengaruhi oleh ajaran-ajaran atau pengaruh-pengaruh daripada si iblis. Kita mulai berpikir gini, mulai banyak alasan ini, banyak alasan itu. Ya kalau dulu saya masih bisa, kalau sekarang saya kan banyak urusan, saya kan ada urusan ini, acara itu, saudara-saudara. Jadi kita melihat di sini di dalam firman Allah, ya, tanda-tanda seorang yang pikirannya sudah mulai renggang daripada Kristus, yaitu dia mulai di dalam Roma 12 ayat yang ketiga. Apa tandanya seorang mulai renggang pikirannya daripada Kristus? Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ya. Jadi kita nggak boleh berpikir melebihi daripada, lebih tinggi daripada yang patut kita pikirkan. Melainkan kita harus berpikir sesuai dengan ukuran iman kita. Seperti contoh begini, ada orang yang merasa dia imannya lebih besar dari orang lain. Kita tidak boleh berpikir begitu. Wah, kalau iman saya, itu, wah kalau itu, wah itu imannya di bawah saya itu. Ya, saya lebih tinggi iman saya. Ada orang yang merasa lebih rohani dari orang lain, merasa lebih pintar dari orang lain. Wah kalau dia itu, oh kalau saya lebih pintar dari dia. Apalagi kalau ayat-ayat Alkitab, saya ini mahir. Ya, di mana aja ayat saya tahu semua, saudara-saudara. Ya, saya ini pintar, ya, saudara. Saya lebih pintar daripada yang lain-lain. Saya lebih rohani dari yang lain-lain. Iman saya lebih kuat, lebih besar dari orang lain. Ini menunjukkan tanda-tanda dia sudah mulai keluar daripada pikiran Kristus. Ya, Yesus Kristus selalu berpikir, dia selalu merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Kalau orang yang udah renggang daripada Kristus, cara berpikirnya udah mulai menyimpang, dia tidak senang kalau melihat ada orang lain karirnya menanjak. Wah dia nggak senang, oh dia menanjak nih. Wah siapa sih dia? Lalu kita mulai jelek-jelekan dia. Wah orangnya begini, begitu. Saudara-saudara, kita nggak bisa menilai seseorang ya, dari penampilan sepintas lalu. Karena siapa tahu dia adalah seorang yang rendah hati. Dia seorang yang banyak berdoa. Ya. Dia suka berlutut di bawah kaki Tuhan. Kalau dia berdoa berjam-jam, kepalanya ditikam ke lantai. Ya. Dia paikui kepada Tuhan. Berjam-jam. Ya enggak heran orang itu diberkati oleh Tuhan. Enggak heran orang itu diurapi oleh Tuhan. Enggak heran orang itu dipakai oleh Tuhan. Orang itu dipermuliakan. Tapi kalau kita berpikir kita sesuai keadaan kita, ya dia memang lebih daripada kita. Ya, itu sebabnya tidak heran dia diberkati, dia dipakai oleh Tuhan. Ya, saudara-saudara itu seperti Tuhan Yesus, dia selalu merendahkan diri. Saudara-saudara, jadi kita harus pelihara pikiran kita. Dengan apa kita jaga? Adalah dengan firman Allah. Dalam Ibrani 10 di sana dikatakan ayat 15 dan 16. Dan tentang hal itu Roh Kudus memberi kesaksian kepada kita, sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka.
dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Di zaman perjanjian lama sebelum Yesus Kristus, maka firman Tuhan itu ditulis di atas loh batu oleh Musa, oleh Tuhan untuk Musa. Lalu yang kedua kali Musa sendiri yang menulis di dua loh batu itu. Perjanjian lama. Tapi di zaman perjanjian baru, dengan datangnya Yesus Kristus ke dalam dunia, dia sudah mati di kayu salib dan dia sudah bangkit, maka terjadi perubahan. Ada perjanjian yang baru antara Allah dengan manusia, dan firman Tuhan, hukum-hukum Tuhan tidak lagi ditulis di luar daripada manusia, tetapi ditulis di dalam manusia. Yaitu di sini dikatakan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Bagaimana caranya Tuhan menulis hukum-hukum di dalam pikiran daripada manusia? Ya, saudara-saudara, apakah Tuhan langsung menulis? Ya, atau ketika saudara rajin baca Alkitab? Saya hari ini udah baca satu pasal ini, udah baca, apalagi saudara bacanya nggak pelan-pelan, ya. Selesai, langsung lapor. Saya sudah baca pasal sekian, ya. Kalau saudara bacanya pelan-pelan, diulang-ulang, ya, kata demi kata, ya, huruf demi huruf, titik komanya saudara perhatikan, nah itu mungkin lebih masuk di dalam pikiran kita, saudara-saudara, ya. Kayak baca komik, kayak baca koran. Ya jangan, Alkitab jangan baca demikian. Bagaimana bisa tertulis dalam pikiran kita? Bagaimana bisa tersimpan di dalam hati kita? Saudara-saudara. Dan satu cara lagi yang Tuhan pakai untuk menuliskan firman-Nya di dalam pikiran saudara, di dalam hati saudara dan saya adalah melewati pelayanan hamba-hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan. Coba kita baca hal itu di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Di sana dikatakan, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Jadi jemaat itu adalah surat Kristus yang dibaca oleh orang banyak. Ketika orang banyak melihat saudara, orang lain melihat Kristus di dalam saudara. Ya. Kita suratan Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Jadi Tuhan menulis firman-Nya, Tuhan menulis hukum-hukumnya di dalam hati saudara dan saya jemaat, ya, melalui hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Pelayanan mereka ketika mereka berkhotbah, ketika mereka mengajar, lalu Rohul Kudus yang mengerjakan. Hamba-hamba Tuhan cuma alat aja, ya. Tapi yang mengerjakan itu Roh Kudus, saudara-saudara. Tapi Roh Kudus memakai pelayan-pelayan, hamba-hamba Tuhan untuk menjelaskan kepada saudara maksud daripada firman Tuhan itu. Dan ketika dijelaskan, lalu Rohul Kudus memeteraikan itu di dalam hati kita, saudara-saudara. Dalam ayat yang ke-6, ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tapi dari Roh Kudus ini. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh itu menghidupkan. Ya. Biar saudara banyak membaca, menghafal ayat-ayat firman Allah, kalau tidak dihidupkan oleh Roh Kudus, maka ayat-ayat itu mati.
Karena huruf-huruf yang kita baca lalu kita hafalkan itu di sini dikatakan sebab hukum yang tertulis mematikan. Firman Allah yang ditulis itu kalau cuma hurufnya aja. Ya, tetapi roh itu yang bisa menghidupkan firman itu. Sehingga ketika saudara baca, Roh Kudus menolong saudara, Roh Kudus menghidupkan ayat-ayat yang saudara baca itu. Saudara mengerti dan tertanam di dalam hati kita. Ya, bukan berarti karena saudara rajin baca Alkitab, rajin baca tulisan-tulisan rohani. Wah ini bagus ini tulisan rohani. Ya, saudara pikir saudara sudah tertulis hukum itu. Bukan, itu dari pekerjaan Roh Kudus. Oleh sebab itu saudara dan saya harus banyak mengandalkan Roh Kudus dalam hidup kita. Harus selalu berdoa biar Roh Kudus menolong kita memeteraikan kebenaran-kebenaran baik yang kita baca atau yang kita dengar, yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang diberi kepercayaan oleh Tuhan ya, untuk mengajar, untuk menyampaikan firman Allah. Dan itu dia dapat tertanam dalam pikiran kita. Bahwa kalau ada firman Allah, maka firman Allah itu yang bisa menolong kita. Ketika iblis dia menyerang pikiran saudara, saudara bisa lawan iblis itu dengan firman Tuhan yang hidup di dalam kita, yang sudah ditulis oleh Roh Kudus. Ya. Saudara diingatkan oleh Roh Kudus. Ya. Oh, firman Allah bilang, oleh sebab bilurnya kamu sudah disembuhkan. Iblis bilang, wah bahaya kamu ini, bahaya kamu. Wah kamu ini udah mulai demam. Waduh kamu udah mulai badanmu sakit-sakit. Wah udah ini COVID-19. Waduh macam-macam si iblis ngomong-ngomong. Wah saudara, ketakutan saudara. Ya. Lalu lama-lama imun saudara menurun. Kalau imun udah menurun bahaya ini. Ya. Saudara gak kuat melawan virus-virus yang menyerang kita. Tapi begitu saudara firman Tuhan yang dihidupkan oleh Roh Kudus, saudara diingatkan oleh Roh Kudus, oh firman, aku sudah oleh bilur Yesus, aku sudah sembuh. Ya. Dan itu mengusir segala kegelisahan, segala kekhawatiran, segala ketakutan kita. Sehingga kita menjadi tenang, ya saudara-saudara. Sehingga kita bisa bersuka cita, ya tidak bisa lagi. Ya. Kita memang bisa, pikiran kita diserang, saudara-saudara, bisa oleh iblis. Ya. Tapi bukan berarti kalau pikiran kita diserang, kita itu sudah berdosa, belum. Tapi ketika saudara mengikuti ya, pikiran daripada iblis itu, kita bisa berdosa. Ya. Ada pepatah rohani yang bilang begini, kita nggak bisa melarang burung gagak itu terbang di atas kita, melintas di atas kita, nggak bisa kita halangi dia. Tapi yang bisa kita lakukan agar burung gagak kalau dia mau bersarang di kepala kita, kita bisa usir dia. Ya. Artinya demikian. Saudara dan saya seringkali terlintas pikiran-pikiran buruk, pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran jahat itu seringkali dia datang dalam kita. Ya. Tapi karena ada firman Allah mengingatkan kita. Ya. Wah ini nggak boleh kita ikutin suara ini. Ya. Karena Tuhan bilang begini, bilang begitu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi pegang kebenaran-kebenaran firman Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya ingin jelaskan yang bagian B-nya dari 1 Petrus malam ini. Tapi saya lihat jamnya udah gak nutut ya. Nanti berikut saja ya. Tapi malam ini saudara-saudara yang perlu kita perhatikan. Karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Hari kesudahan hidup saudara juga sudah dekat. Daud saja setiap hari dia selalu berkata bahwa maut itu hanya selangkah dari dalam hidupnya. Begitu dekat maut itu. Dia selalu mengincar, mengancam. Biarpun kita umur berapa itu gak peduli dia. Ya. Maut itu dia bisa mengancam. Dia begitu dekat dengan kita. Saudara-saudara begitu dekat ya. Jadi kalau sebelum kita mengakhiri hidup kita, Tuhan minta mari kita kuasai diri kita di akhir zaman ini. Kuasai pikiran kita dengan kebenaran-kebenaran firman Allah. Kalau mungkin kita udah mulai menyimpang ya. Kita sudah mulai berkurang kesetiaan kita. Mulai menurun kesetiaan kita.
Memang iblis ini dia serang pikiran saudara supaya suhu saudara, kerohanian saudara turun suhunya itu. Saudara harus panaskan lagi supaya suhunya meningkat lagi. Saudara-saudara, rohani kita bangkit kembali. Semangat kita bangkit kembali. Ya. Dan kita minta Roh Kudus menolong kita sekalian. Tuhan memberkati kita, mari kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa. Saya undang song leader dan singer juga boleh maju ke depan. Pemain musik. C. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Saudara-saudara, maukah kita menguasai pikiran kita, tetap bertaat kepada Yesus Kristus. Jangan sampai kita renggang daripada Yesus Kristus tanpa kita sadari. Ya, tapi malam ini kita mau bertekad, Tuhan, kami mau sungguh-sungguh mencintai Engkau. Kalau saudara bersedia, angkat tangan kanan saudara. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup, tetap cinta Yesus selamanya.
Yesus. Haleluya. Bapa kami surga, kembali kami datang kepadamu, ke rumahmu pada malam hari ini Tuhan. Kami mengucapkan syukur, banyak terima kasih kepadamu Tuhan. Yang mana sebagaimana kami ada, ini pun berkat kasih karuniamu Tuhan. Sehingga pada malam hari ini Tuhan, kami boleh datang kembali ke rumahmu Tuhan, memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan kalau pada malam hari ini, yang hadir pada malam hari ini saudara-saudara kami semua Tuhan, rindu semua akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati juga baktian kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami telah mendapat kasih karunia-Mu, mendapat firman-Mu Tuhan yang begitu indah dan manis Tuhan. Biarlah firman-Mu yang menuntun dalam kehidupan kami Tuhan, menuntun kehidupan kami semua yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Lebih hari lebih setia beriring kepadamu Tuhan, lebih menyintai Engkau Tuhan Yesus. Ampunilah dosa dan segala dosa kami Tuhan. Ampuni saya Yesus, berilah kesetiaan kami Tuhan, selalu lebih hari Tuhan, lebih dekat dengan Engkau Tuhan. Ampuni Yesus, kadang-kala kami lalai Tuhan, kadang kami malas Tuhan untuk, tetapi pada hari ini berikan kesetiaan kami selalu memuji dan muliakan Engkau, utamakan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan atas firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu boleh masuk dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami pulang tidak sia-sia Tuhan, melainkan bawa berkat firman-Mu Tuhan yang menuntun dalam kehidupan kebenaran. Terima kasih Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar lagi pun Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Tuhan berkati Tuhan, baik yang memberi maupun tidak memberi Tuhan. Berkati Tuhan persembahan kami semua Tuhan, supaya persembahan kami boleh berkenang di hadapan-Mu, boleh menyenangkan hati Engkau Yesus. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya. Di dalam nama-Mu Tuhan kami sangat bersyukur, berterima kasih. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kalau kami alaskan doa kami pada malam hari ini hanya dengan satu nama yang heran, nama di atas nama, yaitu Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan ya, pada saat malam hari ini kita sudah mendengar firman Tuhan yang mengajarkan buat kehidupan kita, di dalam kita menjalani kehidupan hari-hari ya, hari-hari yang akan datang ya. Mari kita terus kita bersyukur kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita mendengar firman Tuhan secara langsung ya. Dan hari ini kita akan memberikan korban persembahan untuk pekerjaan Tuhan yang bertugas untuk menyiapkan diri. Kita nyanyikan pujian, betapa aku bersyukur atas segala berkat Allah yang telah dilimpahkan buat kehidupan kita semua. Haleluya, glory bagi Yesus. Betapa aku bersyukur atas segala berkat yang Kau berikan, berguna bagiku. Haleluya, Allah yang mulia, memelihara sempurna, Kau sertai selamat. Syukur, haleluya, syukur, ku bersyukur kepada, puji, puji, puji agung nama, sembah, sembah, sembah kesucian. Aku ada bagaimana, aku ada hanya karena anugerah. Betapa aku bersyukur, betapa aku bersyukur atas segala semua yang Kau berikan, berguna bagiku. Allah yang mulia, memelihara
Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman. Yang bertugas silakan untuk membaca pengumuman. Pengumuman gereja tanggal 12 September 2021. Ibadah pertengahan minggu Rabu, hari Rabu, song leader Ibu Lilis Ratnawati, doa Bapak Thomas Hartono, Ibu Purwantini, Ibu Sri Suryani, kolektan Bapak Lim Hok Jiang. Hari Sabtu Pemuda Remaja jam 6 sore, song leader Saudara Krisna. Song leader minggu depan ibadah pagi, Ibu Eli Indrawati, singer Bapak Lim Hok Jiang, Bapak Supriyadi, Saudara Widodo, Bapak Sugi Haryanto. Song leader minggu depan ibadah sore, Ibu Lilis Ratnawati, singer Ibu Haryati, Ibu Elizabeth Dewi, Ibu Mary Betlu, Ibu Amelia Dewi. Terima tamu ibadah pagi, Ibu Wiwi, Ibu Yohanes. Operator LCD, Saudari Imelda. Kolektan, Ibu Dwi Hartati dan Ibu Bibit. Pengumuman gereja, Bapak Lisen An. Doa sebelum firman Allah, Ibu Alianti. Doa sesudah firman Allah, Saudari Rengganis. Terima tamu ibadah sore, Bapak Sim Sejiang dan Ibu Inggiani. Operator LCD, Saudara Kiki. Kolektan, Ibu Evi dan Ibu Supia. Pengumuman Bapak Lim Sinwa. Doa sebelum firman Allah, Ibu Wiwi Raharjo. Doa sesudah firman Allah, Purwantini. Kas pemeliharaan gereja Rp102.000. Sekolah minggu jam 6 kurang 15 menit ibadah sore. Sekian pengumuman gereja. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri dalam doa. Siapkan diri kita untuk menerima berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah yang datang dari Allah Bapa kita. Biarlah damai sejahtera Yesus Kristus memenuhi hati kita, bahkan juga Roh Kudus memberi kekuatan bagi kita dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam perjalanan dimanapun kita pergi dan berada, bahkan juga masa depan anak-anak cucu kami. Tuhan akan menolong dan memberkati masa depan mereka. Ada yang sakit, biarlah juga mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami boleh terima semua berkat-berkat ini demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.